banting pintu, main pukul, nggak akan efektif satu. Dicabuk jalan, gitu. Enggak. Manusia itu yang penting ininya, sama ininya. Pikir dan hatinya disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran. Saya Umu Sajat dan Ustadz Fatih Karim. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Q&A. ya di rubrik Q&A kata UFK. Ya, dan ini insya Allah akan rutin. Jadi insya Allah setiap pekan kita akan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Ya. Silahkan pantau di Instagram. Kita akan floor apa yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, betul banget. Nah, ini kita langsung aja ya, masuk ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama ini tentang hubungan suami istri. Nah, itu dulu Bi. Hubungan suami istri. Suami istri. Pagi-pagi. Ini Bi, ini pertanyaannya tentang dayus. Oh, dayus. Nah, dayus itu kan biasanya dari suami kepada istri. Nah, tapi kalau ini pertanyaannya, apakah dayus juga berlaku untuk istri terhadap suami? Nah, misalnya istrinya tahu suaminya maksiat, tapi nggak berani nasehatin, nggak berani ngingetin karena takut berantem, gitu. Mungkin ada di antara sahabat cinta Quran yang malah belum tahu dayus itu apa. Oh iya, jadi dayus itu adalah sebuah istilah yang Allah Subhanahu Wa Taala melaknat pelakunya, bahkan tidak akan masuk surga dan di hari yaumil jaza tidak akan dilihat oleh Allah. Jadi dayus itu ya termasuk dosa besar. Dayus itu sebenarnya itu adalah suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Jadi misalnya suaminya ngelihat istrinya gitu ya, telepon-teleponan ya dengan orang gitu kan, kemudian suaminya membiarkan. Pulang kantor kan sering ya, teman-teman pulang kantor diantar sama teman kantor berdua di mobil. Biasa aja. Suaminya bilang, ya besok besok diantar lagi lebih aja. malam lagi aja gitu. Misalnya itu parah sih ya. Atau misalnya suami yang tidak punya rasa sedikit pun cemburu kepada istrinya. Nah, jadi kata Nabi SAW dalam satu riwayat dikatakan ada 3 yang tidak akan dilihat oleh Allah di yaumil jaza nanti. Bayangin Allah nggak melihatnya kan berarti dibiarin kan. Berat banget itu. Pertama anak yang durhaka kepada orang tua itu kena itu ya, hati-hati ya teman-teman ya, durhaka ya. Durhaka itu berarti membiarkan, membangkang perintah orang tua tapi perintah kebaikan ya. Orang tua meminta kebaikan kita nggak taat ya. Ya, kemudian salah satunya ini adalah dayus. Ya, dayus ini adalah salah satu yang dibenci ya, oleh Nabi SAW dan dibenci oleh Islam. Jadi suami kepada istri. Nah, kalau istri kepada suami ya bukan dayus namanya. Nah, ya, kalau itu berarti ya apa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi ketika suami bermaksiat, istri cemburu kan, wajar ya. Nah, bagaimana cara mengingatkannya? Ya istri yang paling tahu ya kan. Bagaimana cara mengingatkan kepada suami yang maksiat ya, misalnya ngajak ngobrol ya, cerita gitu kan, atau menyampaikan isi kajian tadi, misalnya ayah gitu kan, tadi Umi lihat ayah itu ternyata berdua gitu kan, boncengan gitu kan, ya tentu kan ada cemburu ya, disampaikan bahwa nggak cuma mau ngingetin aja gitu kan, aku kan istrimu gitu kan, sahabatmu, orang terdekatmu yang wajib menjaga gitu kan. Nah, maka apa aku ingatkan, nggak boleh gitu berduaan itu khalwat, dan khalwat itu mendekati perzinahan ya. Atau misalnya mohon maaf ya, ternyata ketika dibongkar WA-nya terdapat bahasa yang cabul ya, kemudian foto-foto yang nggak senonoh, apalagi sekarang zaman udah luar biasa ya, nauzubillah min zalik, video dan yang lainnya. Nah, itu harus diingatkan ya, diingatkan. Nah, sehingga istri pun punya kewajiban, karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kita itu merugi ya, wal asr, demi masa kata Allah. Allah bersumpah demi masa. Manusia itu semua merugi, nggak ada yang untung kecuali illallazina, kecuali orang-orang yang satu, allazina amanu. Jadi orang kafir itu pasti rugi. Karena dia udah nggak beriman. Udah nggak ada keimanan. Allazina amanu, dan orang yang beriman dia beruntung.
Makanya hari ini mungkin nih ya banyak sekali kita nggak merasakan nikmat iman ya. Nanti ketika kemudian kita di yaumil jaza, hari pembalasan, baru kita bilang andai aku beriman dulu. Karena neraka jahanam tidak akan membakar seseorang meskipun di hatinya ada sebiji zarroh keimanan. Jadi sebiji zarroh keimanan itu sangat mahal sekali nanti di yaumil kiamah gitu, yaumil jaza. Jadi teman-teman semuanya ya, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya bahwa ya kalau kemudian kita itu ingin sekali mengingatkan ya, yang kedua beriman, beramal soleh ya. Wa tawassau bil haq, alladzina amanu wa amilus solihat. Dan mereka itu beramal soleh. Amal soleh itu apa? Syaratnya 2. Sebuah perbuatan niatnya karena Allah. Nih kita nge-vlog nih karena Allah, bukan pingin cari subscriber, bukan. Kita nggak penting subscriber, meskipun subscriber kita sudah banyak, tapi kita nggak penting itu ya. Karena kalau niatnya udah subscriber nih, biasanya suka melakukan hal-hal yang di luar dari batas kewajaran. Yang penting viral, yang penting banyak subscribe ya. Kalau kita nggak, memang betul-betul kita niatkan Allah, niatnya karena Allah. Yang kedua, tata caranya benar. Sholat subuh niatnya Allah, tapi tata caranya sholat subuhnya 8 rakaat. Nggak jadi amal soleh. Atau tata caranya benar, tata cara sholatnya benar, niatnya bukan karena Allah, tidak jadi amal soleh. Jadi wa amil sholat. Dan Allah katakan apa? Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling mengingatkan yang kebenaran itu, dan kalau mengingatkan harus sabar. Jadi jangan udah diingatin tuh berapa kali, tetap aja udahlah, aku mah cuek aja lah, biarin aja lah, biar sekalian ya, syukur-syukur bisa ketangkep polisi di video ini. Nah itu nggak boleh, berarti nggak sabar. Padahal kita harus mengingatkan juga, dan kita harus sabar. Karena apa? Ingat, kita ini hanya bisa fadzakir, innama anta muzakkir. Ingatkan ya. Karena tugas kamu hanya bisa sampai mengingatkan. Nggak bisa apa-apa, cuma mengingatkan aja ya, kita nggak bisa. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada istri yang melihat suaminya berlaku maksiat, ya bukan dayut istilahnya, tetapi istilahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini kan untuk yang nasehatin tadi ya, istri siapapun, kalau kita yang menasehati kita harus sabar. Nah bagaimana terhadap orang yang dinasehati? Jadi kalau orang yang dinasehati harusnya sikapnya gimana, Bi? Karena banyak juga ya, Bi. Jadi kadang-kadang ketika dinasehati itu gini, kita itu harus sadar bahwa kita itu kupingnya 2, mulutnya 1. Artinya apa? Artinya kita harus lebih banyak mendengar sebenarnya dibandingkan ngomong. Nasihat terus tapi lupa kuping 2. Apa pesan kuping 2? Lebih banyaklah mendengar, lebih humble, lebih ringan hatinya ya, lebih terbuka untuk silahkan mau ngasih masukan apa gitu kan. Nah karena apa? Orang-orang yang hatinya lembut nih, dia kayak gelas kosong, akan mudah diisi. Dia kayak air yang bening ya, dia akan bersih sehingga matahari mudah masuk. Nah begitu, jadi cahaya hidayah bisa masuk. Tapi kalau belum, sudah diamlah, tahu apa istri kan, biasa begitu suami kan, diam, nggak, pokoknya kamu nggak bisa ngomong sama aku. Rata-rata suami begitu, ya jangan ya. Jadi ketika istri sudah kasih kode, ayah, abi, pa, saya mau ngomong nih gitu kan, ada satu nasihat, denger ya, gimana. Ya, dan itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW selalu seperti itu ya, para sahabat ya kan. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis menyatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, faman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah, kepada Rasul. Artinya apa? Agama ini ya isinya nasihat. Jadi kalau kita memiliki agama tapi nggak mau dinasehati, ya bagaimana kita bisa beragama? Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi yang pertama itu kan tadi bagi yang menasehati, yang dinasehati mestinya menganggap bahwa ada masukan, ada saran, ada sayang ya, karena diingetin ya. Karena kalau tidak ya, berarti kita pasti nolak tuh, karena udah merasa kebal duluan tuh. Ya kan, udah merasa bahwa mau apa sih, terserah aku lah. Nah begitu tuh, karena suami merasa bahwa dia adalah pemimpin rumah tangga, dia enggak didengerin apa gitu, ngomong apa, itu masukan, oke. Meskipun yang menasihati harus sabar gitu kan, yang dinasihatinya harus nerima. Nah jadi enak tuh kalau berdua seperti itu. Jadi akhirnya bengkok nih manusia kan, ada yang ngelurusin.
bengkok lagi, ada yang ngelurusin ya. Saya sering diingatkan oleh musajir, misalnya diingatkan gitu kan, jangan beli-beli lagi burung gitu kan, ngingetin gitu kan. Karena kan saya suka burung teman-teman ya, burung, kucing di rumah tuh banyak sekali. Tapi makin dinasehati, makin dinasehati makin dibeli. Saya dengerin sih. Iya gimana Mi didengerin. Itu kenapa tiba-tiba ada burung warna hijau lagi di belakang? Oh enggak, itu bukan burung, itu mungkin Umi salah lihat gitu. Jadi santuy aja gitu, jadi jangan ditanggepin serius gitu ya. Istri juga gitu, ngingetin juga jangan ngegas gitu. Jadi biasa-biasa aja. Dan penting nih, ini diingatkan juga, batasan mengingatkan itu selagi perkara maksiat. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya baik, kebaikan, sebenarnya harusnya tidak perlu frontal. Contoh misalnya sudah punya motor, ya kan, motor ini mau diganti. Nah itu kan bukan maksiat, ingat ya. Jadi istri pun mengingatkan, nggak usah tekanan gas tinggi, motor lagi, motor kan udah motor cukup. Nah, adab mengingatkan, ingat ya teman-teman ya, ini penting, pertanyaan ini bagus sekali dan banyak kejadian. Suami tersinggung digituin, jadi ingatkan dengan cara yang ahsan, yang baik. Ya sini deh, gini loh, ayah mikir nggak, bulan depan kita harus bayar sewa rumah, gitu kan? Anak-anak masuk sekolah lo 2. Ayah kok bisa-bisanya mikirin beli motor lagi. Padahal kan beli motor ini kan mubah, boleh hukumnya. Tapi kan ini ada yang wajib. Ya. Nah, wajib ketemu dengan yang mubah, yang boleh, harusnya wajib dulu. Ayahnya bilang, tenang aja, karena sebenarnya untuk sekolah anak udah ada. Itu kan enak jadinya, karena komunikasi. Tapi kan kalau udah ngegas, cepret, motor lagi, nggak tahu diri, makan tuh motor. Kadang-kadang kan begitu istri tuh. Jadi, nah suami tersinggung. Orang kalau sudah tersinggung, akhirnya juga nggak akan bisa menerima. Akhirnya terjadi apa? Konflik. Nah, umum saja tuh selalu dia tahu dia, oh ini wajib. Kalau wajib diingetin, Bi bangun Bi, sholat misalnya. Bi bangun Bi, ngisi kajian kan, wajib, ya kan? Tapi kalau hal-hal yang misalnya tadi beli burung gitu ya, apalagi saya biasanya suka nambah sepatu baru misalnya gitu ya. Nah, itu bisa apa sih nambah-nambah lagi, orang tuh masih ada, kita mau bayar ini loh, kita mau ngasih si anu loh, mendingan itu disedekahkan. Nah, jadi suami itu bukan sekedar diingatkan tuh, ya kan? Tapi istri itu memberikan compare ya. Iya. Menurut Umi, jadi begini. Kalau misalnya begini, mendingan begini gitu kan. Dan harus catatan, meskipun ini begini, tapi ini kan ada dampak begini-begini. Nah, itu silahkan, namanya pandangan ya. Tapi kita sebagai seorang istri, yang pertama harus sabar, yang kedua harus punya standar, ngingetinnya urusan apa ini, urusan apa. Kalau misalnya urusan ini urusan kebaikan, ya harusnya disampaikan dengan cara yang benar dan sabar. Tapi kalau urusan keharaman, silahkan, strict boleh, ya. Ini suami gimana nih, masa kayak gini foto, gitu. Kaget sih, ya mama ngelihat papa kayak gini, nggak ngerti papa, bener-bener papa tuh ngomong kemana-mana tausiah, kok kayak gini sih tingkahnya, gitu kan. Boleh begitu, agak keras gitu. Kenapa? Karena keharaman. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa yang melihat kemaksiatan, kemungkaran, rubah dengan tangannya. Artinya kekuasaannya, dia mampu. Contoh, Umi ngelihat Alif nggak sholat misalnya, bisa duduk sholat bisa. Tapi kalau misalnya dia nggak sholat sunnah, jangan duduk sholat sunnah, nggak. Karena dia sunnah, perkara sunnah. Dia hanya, bang kenapa nggak sholat sunnah? Sayang kan, kalau nggak diambil jadi nggak jadi berpahala nak. Karena kan 2 rakaat sebelum subuh itu sangat berpahala besar nak, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Begitu aja, jadi sifatnya himbauan. Tapi kalau udah haram, jeber gitu. Nah, jadi teman-teman harus man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, fa illam yastati. Jika tidak mampu, rubah dengan lisan, ngomong. Nggak mampu juga. Mungkin orang tipenya kalau diajak ngomong langsung piring terbang. Diajak ngomong langsung pukul. Kan ada ya, namanya senggol bacok. Aduh, ngeri itu. Nggak bisa cok, bacok. Nah, kalau orang kayak gini kan beresiko. Jadi gimana? Yang terakhir ya, Bi. Ya, walidzalika adhaful iman. Dengan hati minimal, ya Allah, najis banget perbuatan, Masya Allah, ya Allah, sangat gak suka banget perbuatan kayak gitu kan. Aku gak berkenan sebenarnya, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi ya. Masih gitu. ada kebencian di hati. Minimal ada benci, minimal gak suka, ya. Dan itu adalah lemahnya iman.
Jadi teman-teman semuanya hati-hati. Memang rumah tangga sih idealnya saling mengingatkan. Kayak saya misalnya ngelihat istri misalnya kok diperhatikan mulai agak melenceng, lupa yang wajib-wajib gitu kan. Kok kayaknya mulai sibuk dengan itu diingatkan. Oh ini awas belok udah mulai belok nih, lurusin lagi gitu. Tapi ngingetinnya yang enak, jangan banting pintu, main pukul, nggak akan efektif satu. Ya, nggak akan efektif. Mana manusia ini bukan kayak sapi nih, dicambuk jalan. Ya, enggak. betul. Manusia itu yang penting ininya sama ininya. Pikir dan hatinya disentuh. Udah, gitu aja. Kunci itu. Jadi kalau itu udah pegang kuncinya ya bisa masuk. Ya. Nah, Masya Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat cinta Quran. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau tadi kan soal hubungan suami istri. Kalau sekarang orang tua terhadap anak. Aduh, Masya Allah. Nah, ini pertanyaannya bagus banget, Bi. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki supaya punya karakter pemimpin? Nah, ini pasti banyak sahabat cinta Quran yang juga punya anak laki-laki kayak kita ya, Bi ya. Nah, mungkin kita juga berbagi tips, Bi. Bagaimana punya anak laki-laki punya karakter pemimpin? Nah, ini penting karena saya anak pertama, doa saya juga anak laki-laki. Dan alhamdulillah Allah ijabah. Ya Allah, Robbi anak pertama laki-laki. Kenapa? Karena saya sebutkan dalam doa saya, ya Allah, karena dia akan menggantikan saya. Dia yang akan menjaga uminya. Dia yang akan menjaga adik-adiknya. Jadi yang pertama, kalau boleh meminta, kalau boleh memilih, anak pertama anak laki-laki. Benar dikasih. Anak laki-laki. Dan itu cepat. Ya, nah, anak kedua, saya mintanya sebenarnya perempuan. Datangnya kenapa yang keluar itu? Datangnya yang begitu, yang sering masuk di Instagram itu ya. Datangnya laki-laki lagi dan Masya Allah gitu kan. Lebih pemimpin dia, lebih apa namanya, karakter laki-lakinya lebih gitu. Nah, jadi Allah beri begitu. Nah, anak laki-laki itu yang pertama, dia akan, kalau kata Iwan Fals tuh, dia kelak akan sendiri. Ya kan, jangan terus di rebahan ibumu, ya kan, karena apa? Dia akan memimpin dirinya, memimpin kelompoknya, memimpin usahanya, memimpin rumah tangganya, mengurusi ibunya saat bapaknya nggak ada, ya, baik cerai ataupun wafat, mengurusi adik-adiknya. Bagaimana kalau dia ini nggak punya karakter tenang? Nggak, gimana kalau dikit-dikit nangis? Nah, bagaimana sejak kecil? Contoh misalnya saya tuh kalau sama Abang Alif, kalau dia jatuh sedikit jangan waduh langsung pukul meja, buar meja jahat, nggak gitu. Ya nggak apa-apa nak, insya Allah sembuh. Abi dulu juga pernah nih, lihat nih tuh kan, pernah kan nak, dulu juga dia sembuh Bi, ya sembuh. Itu bahasa dia, bahasa memotivasi sehingga anak tuh jadi oh nggak apa-apa ya. Contoh jatuh gitu ya dari kuda, Alif jatuh dari kuda, gebrak gitu kan, saya bilang nggak apa-apa, besok diurut sembuh, naik kuda lagi. Nah, anak laki-laki begitu. Jadi makanya mencetak anak laki-laki itu beda dengan mencetak anak perempuan. Mencetak dalam artian karakter, ya, karakternya. Jadi karakter laki-laki itu biar dia mengambil keputusan sendiri, dia punya kamar sendiri, dia punya dream yang tinggi. Itu anak laki-laki, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini karakter bapak. Jadi sebenarnya karakter bapak harus dekat. Nah, jadi jangan sampai kita punya anak laki-laki tetapi karakter bapaknya jauh atau nggak, apa namanya istilahnya, nggak bersama. Nah, nggak bisa. Jadi harus dekat sama anak. Jadi bagi ayah, untuk anak laki-laki karakter itu harus diwarnai dengan karakter ayah. Jadi makanya harus kuat, bapak itu menyertai. Dan yang kedua, tips yang kedua harus banyak memberikan teladan. Teladan anak laki-laki, misalnya Al-Fatih, bacaannya Al-Fatih, bacaannya Khalid bin Walid, bacaannya Mus'ab bin Umair, bacaannya adalah Rasulullah. Jadi sehingga itu jadi karakter. Nanti dia akan, aku pingin jadi gitu. Gitu. Nah, ini penting. Yang pertama adalah keteladanan jadi ayah, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah banyak membaca kisah-kisah inspirasi untuk menjadi contoh. Gitu. Nah, ini Umi jadi ingin bertanya lagi nih, Bi. Ya, melanjutkan pertanyaan ini. Itu kan kalau keluarganya ideal, artinya ada bapak, ada ibu. Tapi kan ada di antara sahabat cinta Quran yang dia adalah single parent, ya. Ibu yang mungkin sudah berpisah dengan suaminya, gitu ya. Kemudian bapaknya anak-anak gak peduli, atau yang suaminya meninggal, gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika dia punya anak laki-laki, bagaimana supaya bisa? Ya, ibu juga bisa. Ibu juga bisa, meskipun ibu bukan laki-laki pasti. Ya, tapi ibu juga bisa menanamkan karakter-karakter kelaki-lakian. Contoh misalnya, ibu itu jangan terlalu memanjakan anak. Jadi gini, makanya teman-teman semuanya, kenapa anak sekarang itu baperan? Karena terlalu dimanja.
Ya, jadi minta ini dikasih, minta itu dikasih, gitu kan? Mau ke sini iya, mau ke situ boleh. Itu nggak bisa. Itu anak perempuan iya, anak laki-laki nggak bisa gitu. Anak laki-laki dia harus cari sendiri. Jangan gampang nyerah. Nah, jadi nilai-nilai itu tetap bisa diajarkan. Nilai-nilainya gitu. Contoh misalnya ketika Ibrahim meninggalkan Bunda Siti Hajar dan Ismail. Nah, bagaimana perjuangan Bunda Siti Hajar, Sofa Marwa, Marwa Sofa, itu kan sejak awal ibunya sudah mendidik bagaimana jadi anak itu atau jadi laki-laki, nanti laki-laki yang fighter, pejuang. Jadi jangan dikit-dikit nyerah gitu. Ya saya tuh paling marah tuh kalau misalnya Alif tuh udah nggak bisa gitu. Itu marah saya gitu. Dan saya berharap juga itu istri saya akan begitu. Jadi ketika dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit nyerah, belum apa-apa gitu, udah nggak bisa gitu. Anak sekarang gitu, karena semua serba ekstra, serba instan. Ya, dikit-dikit ada. Nah, cari. Nah, jadi bisa sebenarnya. Dan mohon maaf teman-teman semuanya, saya juga merasakan itu ya. Bapak dan ibu saya pisah, sehingga saya banyak dengan ibu di masa-masa setelah kuliah itu, di masa itu banyak dengan ibu. Saya kehilangan karakter bapak. Tapi karena ibu saya menunjukkan karakter pejuangnya, berdagang, tegas mengambil keputusan, begitu. Kemudian nggak boleh cengeng. Ya akhirnya tetap ya aman sih, bisa. Jadi sebenarnya bisa, cuma memang tentu nggak akan utuh, karena kan karakter utuh laki-laki kan diambil dari laki-laki. Ya, jadi memang berat ya, jadi single mom, tapi bukan tidak mungkin. Mustahil, nggak ada yang mustahil. Berat, ya. Ya, makanya termasuk keluarga yang kebetulan di sekitarnya ada yang single parent, pihak keluarga harus bantu. Ya. Karena ada yang keluarga ya itu kan urusanmu gitu. Padahal itu dia masih uaknya, omnya. Betul, itu penting. Bahkan misalnya contoh ya, bisa karakter laki-laki itu bisa diambil dari abang atau adik dari ibunya. Nah, itu bisa membimbingkan omnya, paman kan? Atau karakter itu bisa diambil oleh paman dari ayahnya. Ya, nah inilah pentingnya betul nih ya, kekerabatan ya. Uak itu abangnya bapak, Pak D ya, atau Bude atau Pak Le ya. Jadi itu yang akan membantu. Jadi istilahnya, nak bapakmu nggak ada. Aku bapak. Ya, itu aku bapakmu. Jadi paman karakter. Nah, makanya kan ketika Muhammad Al-Fatih juga dibesarkan lingkungan, ketika ayahnya tertangkap perang segala macam ya, itu kemudian karakter-karakter laki-laki itu diambil dari guru. Ada Syekh Samsudin ya, Al-Aq ya, Samsudin Aq ya, ada Syekh Ahmad Qurani begitu. Nah, itu kan laki-laki, karakter laki-laki banget. Jadi meskipun tidak selalu bersama bapak, tapi ada lingkungan yang diciptakan yang atmosfer itu cowok banget. Nah, itu dia. Ya. Benar bermanfaat ya. Ini ada pertanyaan terakhir, Bi. Satu pertanyaan terakhir lagi. Dan ini umum, Bi. Jadi apa amalan-amalan solih yang bisa menandingi dosa yang sudah banyak sekali saya lakukan? Masya Allah. Jadi Masya Allah nih Bu, Bi, ini orang-orang yang berhijrah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah ya pada yang bertanya dan kita semua yang merasakan hal ini. Jadi memang Nabi SAW menyatakan, iringilah ya, sertailah ya perbuatan-perbuatan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya dosa itu akan terhapuskan. Allahu Akbar. Gitu. Nah, ya ada kesempatan. Jadi yang buruk-buruk lama dengan baik, kalau baik kehapus. Nah, apa amalnya? Kalau sekedar sholat, hanya untuk sholat. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Dan kalau wafat kan nggak bisa sholat. Betul. Ya kan? Udah. Kalau ingin saum, Ramadan habis, saumnya habis. Kan pahalanya nggak datang. Orang nggak ada amal saum. Nggak Ramadan. Dan kalau wafat, hilang pahala saumnya karena selesai, karena sudah tidak Ramadan. Nah, cari amal, yang amal itu meskipun kita nggak ada, kita tidur, kita istirahat, kita makan, kita minum, kita wafat, kita nggak ada, ngalir terus. Saldonya jalan terus. Saldo jalan terus, nggak pernah putus. Pumpang terus. Enak ya, cek saldo nambah. Waduh kan, apa itu? Dakwah. Jadi makanya contoh Teh Peggy Melati Sukma.
Ya kan? Nih yang punya kawasan ini nih. Ini wakaf tanahnya Teh Peggy Melati Sukma. Teman-teman mohon doanya. Kami insya Allah akan membangun di sini kawasan ya yang berbasis agro ya. Dan kawasan ini masya Allah akan diwakafkan oleh Teh Peggy Melati Sukma. Sudah diwakafkan. Sudah diwakafkan ya. Dan teman-teman semuanya doakan ya Teteh itu sehat. Nah Teteh kan dulu gitu. Iya. Coba teman-teman nonton ya di YouTube yang sebelumnya. Ketik aja Peggy Peracik Bir. Nah di YouTube itu hampir 1 juta orang yang nonton. Nah ternyata Peggy itu peracik bir nih. Bir itu induknya maksiat. Iya. Ya. Jadi ada riba itu cuma kena 4. Riba itu 4 yang kena. Yang makan, yang catat, yang memberi saksi. Iya. Homer tuh 10. Nah Teteh itu yang ngeracik. Iya, Teteh yang bikin. Dan menang. Juara dunia lagi. Ya Allah, parah ya. Bajunya pendek-pendek. Kita udah tahu ya gimana. Udahlah, nggak usah dibahas gitu ya. Nah, bagaimana cara dia membalas? Iya. Iya. Kan sekarang dia ganti nama. Khadijah Melati Sukma. Jadi artinya apa? Dari situ dia tahu, oh amal ini bisa mengganti itu. Ustadz Hari Mukti. Ada kamu, gitu kan, almarhum. Iya. Udah wafat kan? Pahalanya ngalir terus. Bayangin beliau keliling Indonesia, keliling dunia kan berdakwah. Iya. Ya, nah siapa lagi? Ustadz Tengku Zulkarnain. Dulu dosen biasa, dosen, tukang main musik, ditinggalin semua, dakwah ke pedalaman segala macam. Almarhum. Iya. Siapa lagi? Banyak. UJ. Iya. Pemakai narkoba. Di kamarnya banyak pipa bom. Di akhir hidupnya dakwah. Jadi dakwah itu nih, itu adalah pahala yang mengalir abadi selagi orang itu menginspirasi kebaikan dan kita mengikuti kebaikan. Mereka itu yang disebut sebagai penggerak perubahan. Itu yang namanya penggerak perubahan. Makanya di Cinta Quran ada istilah penggerak perubahan. Siapa mereka? Mereka bukan cuma berubah, tapi mereka menggerakkan perubahan. Nah, jadi teman-teman semuanya kalau mohon maaf, dulunya mungkin DJ dagang jagung ya. Ya kan DJ dagang jagung. Ya, emang kira DJ ini di joki gitu ya, dagang jagung ya. DJ ya apalagi dermo misalnya, apalagi pelacur, pezina, atau dulunya malah pendeta misalnya ya, nggak apa-apa, itu masa lalu, semua orang punya masa lalu. Tapi bagaimana kemudian ke depannya, ya contoh lah misalnya Ustadz Insan Moko Ginta, dulunya pendeta, tapi di akhir hidupnya malah menjadi dai, penggerak perubahan. Jadi teman-teman silahkan, masa lalu semua orang punya cerita. Saya juga ada cerita, Ummu Sajat ada cerita, semua punya cerita masa lalu semuanya, ya kan? Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masa depan. Karena itulah kenapa kaca spion lebih kecil dan kaca besar, kaca depan lebih besar, itu lebih lega, lebih besar, lebih bening. Kenapa? Karena masa depan lebih cerah. Kalau sering-sering melihat ke spion, nubruk kita ya. Sudah sekali-kali aja ada. Oh iya dulu pernah begini. Oh iya ada dulu ini. Oh iya dulu kacamatanya ada. Oh iya dulu. Udah sudah. Ya jadi teman-teman, amal apa? Dai. Berdakwah ya. Itu amal yang paling bagus. Iya, itu dia. Ya, insya Allah. Dan insya Allah ini akan rutin kita bahas ya, nggak banyak, 3 pertanyaan teman-teman tetap ada di sini dan jangan lupa di share ya, di share itu yang paling penting, share ke grup-grup. Ya mungkin ada masalah orang nih yang sama dengan pertanyaan ini dan orang itu jadi dapat pencerahan. Yang nge-share dapat pahala. Enak bener gitu ya kan? Share, subscribe, jangan lupa ya. Teman-teman doakan ya kita sehat semua. Mohon maaf, mohon izin saya tidak pakai masker sama Ummu Sajat karena istri saya sendiri dan tim juga dua-duanya pakai masker. Insya Allah setelah ini kita tutup dan ini juga adalah kawasan terbuka. Insya Allah kita tetap mohon doa dari teman-teman, terutama saya dan istri agar sehat senantiasa dan istiqomah insya Allah. Amin amin. Sahabat Cinta Quran juga ya, semoga semuanya selalu sehat. Amin, ya Allah. Dan jangan lupa rajin dan rutin konsumsi ala Nabi. Ya, hidup sehat cara Nabi. Hijrah ke ala Nabi. Kita pamit dulu ya. Ada pesan sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.